ini beliau adalah pengerja di GKII dan juga asisten gembala di GKII Immanuel Sintang dari Kalimantan Barat ya Pak ya. Betul. Pak Gea, halo ya. Apakah Pak Gea sudah siap untuk sharing Pak? Silahkan di-unmute audionya. Oke. Waktunya 7 menit ya Pak? Baik, terima kasih. Oke. Silakan Pak Gea untuk menyampaikan sharing Bapak. Baik, mungkin Mbak Pinkan bisa nanti langsung jalankan slide-nya ya. Iya. Jadi terima kasih untuk Mbak Pinkan dan Mas Audi. Dan terima kasih juga untuk kesempatan boleh berbagi sharing di sini. Selamat pagi untuk semuanya, shalom untuk pembicara dan untuk peserta. Baik, pada kesempatan ini saya sharing mengenai pengalaman dalam pergumulan selama masa pandemik dan juga bagaimana kami menghadapinya. Namun sebelumnya saya sangat mohon izin kepada Bapak Daniel Ronda, beliau adalah ketua umum kami dan sebagian dari yang saya sharingkan adalah apa yang kami lakukan dari saran beliau sebagai pemimpin kami yang memberikan banyak arahan selama masa pandemi ini. Baik, saya memulai dengan slide pertama yaitu pergumulan gereja dan kesulitan-kesulitan di masa pandemi. Ya, di masa awal semua kita pasti terkejut dan demikian juga di jemaat kita, apalagi di daerah kita di Sintang. Kami adalah kabupaten rujukan dari 5 kabupaten lain. Jadi kami ada di dekat rumah sakit rujukan yang mana pasien waktu itu sudah mulai datang. Nah, waktu pertama itu sangat terkejut dan panik. Ketakutan, ya pertama ketakutan akan terpapar. Dan kemudian ada semacam misalnya begini, takut untuk mati begitu, sharing itu ada, perbincangan itu ada, bagaimana kalau tiba-tiba datang karena di awal-awal COVID ini, pandemi ini sangat mengagetkan karena beredar persepsi kalau sudah kena akan langsung begini begitu. Jadi banyak sekali akhirnya beredar di WA, di grup, baik di grup hamba Tuhan juga di jemaat, sharing-sharing yang kemudian justru waktu itu kan ada istilah COVID-nya belum sampai, tetapi ketakutannya sudah duluan sampai. Jadi itu terjadi di dalam grup. Nah, kami bersyukur bahwa kemudian kita hamba Tuhan, secara khusus Gembala Sidang langsung mengambil tindakan waktu itu dan ya Pak Daniel Ronda juga waktu itu ada memberi saran itu di media sosialnya dan diedarkan di grup-grup di hamba Tuhan di jemaat agar bersikap selektif waktu itu baik menerima berita dan meneruskan berita. Itu yang terjadi ya. Kemudian yang terjadi lagi yaitu adanya kontrapersepsi. Jadi mulai waktu itu sekitar 2 minggu kejadian itu masuk di Sintang, mulailah beredar juga diskusi-diskusi tentang iman dan hikmat itu juga tidak hanya di grup-grup, di media sosial juga beredar juga waktu itu terjadi. Jadi ada yang berkata kalau tidak bersalaman, tidak ke gereja, hanya ibadah di rumah, takut itu tidak beriman. Lalu ada orang yang berkata kita harus berhikmat. Jadi itu sempat jadi dilema juga di grup memang. Sampai ya ada semacam perasaan-perasaan tersinggung baik antara hamba Tuhan dan jemaat. Terlebih ketika kita memutuskan ibadah online dan offline itu juga terjadi. Apalagi waktu itu ada istilahnya perdebatan antara akhirnya arti gereja yang sesungguhnya dengan gedung gereja dan itu beredar di dalam grup-grup dan diskusi-diskusi. Tetapi satu hal yang kami bersyukur bahwa keadaan itu langsung dihandle, di mana diberikan pemahaman dan syukurnya juga umat, secara khusus jemaat kita ketika kami misalnya mengatakan bahwa ini adalah himbauan pemerintah dan secara khusus juga Bapak Gembala memberikan himbauan, terlebih selalu referensi kami kalau memberi himbauan adalah yang disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Daniel Ronda waktu itu, akhirnya jemaat sangat mudah menerima dan itu mudah teratasi waktu itu. Puji Tuhan itu. Kemudian pergumulan yang kedua kesulitan adalah soal ekonomi karena sebagian jemaat tidak semua bekerja tetap, ada pekerjaan harian lepas, ada juga yang pemulung, ada juga yang mengandalkan misalnya panggilan pekerjaan, tukang kayu. Nah, yang kami lakukan waktu itu adalah gerakan diakonia. Jadi seluruh jemaat yang bisa semampunya mengumpulkan pemberian,
Jadi kami jadikan pastori waktu itu sebagai posko. Jadi puji Tuhan itu terkumpul cukup banyak dan kami membagikan kepada jemaat dan juga ke masyarakat sekitar. Dan lebih menggembirakan, hari ini pun sampai saat ini, pastori tetap dibuka sebagai posko dan ada saja jemaat yang mengantar untuk nanti diteruskan kepada yang membutuhkan. Itu dia dua hal pertama. Kemudian hal yang ketiga tentu tantangan pelayanan digital. Ya, pertama persepsi terhadap pelayanan digital itu sangat kurang. Maksudnya begini, orang mengatakan tidak terlalu penting dan selama ini juga kita tidak terlalu maksimal masuk di dalam pelayanan itu. Apalagi jemaat juga kami di kota yang terpinggir, maksudnya di kota jauh di Kalimantan, jadi belum begitu terbiasa atau familiar. Justru ketika kita misalnya masuk ke pelayanan digital, jadi agak sedikit ada rada-rada aneh gitu ya, dirasa oleh sebagian lah. Nah, ketika kita misalnya merencanakan waktu itu untuk masuk ke dalam pelayanan digital, nah masalah yang ditemukan adalah kesiapan. Pertama sumber daya manusia dan fasilitas dan alat. Ini termasuk dengan skill juga waktu itu. Jadi ya memang waktu itu seperti maraton untuk belajarnya. Jadi memang saya sudah ada sedikit bekal, tetapi membutuhkan teman-teman lain untuk menopang juga, dan itu perlu kerja keras. Kemudian pergumulan yang ketiga adalah terbukanya pilihan alternatif yang dapat diakses jemaat. Jadi begini, kami memulai pelayanan digital, tetapi ada pilihan yang lebih menarik. Ya, itu dia. Jadi jemaat, saya tanya pemuda apakah mengikuti, mereka bilang, wah kemarin saya akses di situ Bang, dan itu keren. Jadi apalagi awal-awal kami sangat terbatas, kadang sinyal hilang, audio hilang, jadi saya memaklumi dan akhirnya kami berusaha untuk memperbaiki. Itu dia pergumulan yang kami alami, yang saya bisa sharingkan. Oke, hal yang kedua, bagaimana mengatasi? Bisa next slide. Nah, mengatasi masalah gereja pindah ke online. Perbedaan pendapat pasti ada, itu soal pemahaman tadi. Misalnya, ada sebagian orang tua khusyuk dan tidak khusyuk. Jadi, sudah terbiasa khusyuk di gereja, tiba-tiba ke rumah, rasanya gimana gitu ya. Kemudian, yang biasanya dengan yang tidak biasanya. Tadi kalau biasanya datang ke gereja bersalaman, tiba-tiba tidak terbiasa. Akhirnya ya perlu penyesuaian. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Sekali lagi, saya mengutip di sini apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel Ronda sebagai Ketua Umum kami. Ini terletak pada leadership. Kami akhirnya bersepakat antara hamba Tuhan bahwa yang memegang kendali dalam memberikan instruksi adalah gembala sidang. Kami staf meneruskan yang disampaikan oleh Pak Gembala, atau sesuatu yang kami sampaikan, kami koordinasikan dulu kepada gembala sidang sebagai pemimpin. Dan kemudian kami sangat tertolong dengan Bapak Pendeta Daniel Ronda sebagai Ketua Umum. Beliau sangat-sangat tanggap dan kami bersyukur bahwa beliau begitu didengar oleh umat, sehingga ketika kita mengambil referensi atau bahwa ini sudah diturunkan dari pusat, jadi sangat mudah bagi kami untuk akhirnya melakukannya dan jemaat menerima. Jadi salah satu kunci waktu itu adalah kepemimpinan, itu sangat-sangat menolong. Dan izin Pak Pendeta Daniel Ronda, saya mengutip yang disampaikan beliau di video yang disebarkan, yaitu tentang belajar, kemudian berharap dan berubah. Nah, poin yang tentang berubah ini ya tentang ya kita tidak bisa seperti dulu lagi. Sekarang keadaan sudah baru dan mari kita berubah untuk situasi ini. Jadi mungkin nanti beliau juga akan menyinggung di yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan. Jadi itu kira-kira yang kami coba lakukan untuk mengatasi pergumulan yang ada. Nah sekarang masuk di slide berikutnya tentang model pelayanan digital. Ini termasuk dalam menangani masalah yang ada. Jadi kami langsung mengambil keputusan mengadakan dua model ibadah, metodenya yaitu peribadatan secara offline di gereja, tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti masker, cuci tangan, tempat duduk, jarak, dan jumlah jemaat kami batasi. Secara khusus orang tua, memang kami memohon pengertian untuk tidak datang ke gereja. Jadi mereka dapat mengikuti lewat online. Kemudian pelayanan online streaming kami di Facebook dan di YouTube secara serentak dilakukan. Ya, itu sangat-sangat terbatas memang, tetapi kami mengakali semuanya dengan persiapan alat yang ala kadarnya saja, tetapi bisa maksimal. Kemudian durasi ibadah kami
menyusun ulang liturgi menjadi 1 jam saja untuk pelayanan live streaming. Karena mempertimbangkan jemaat juga dengan kuota mereka dan ketahanan mereka untuk mendengar saat di rumah pasti ada banyak gangguan. Tapi kami memohon mereka untuk benar-benar memakai 1 jam seolah-olah seperti ibadah di gereja. Berpakaian seperti ke gereja, duduk seperti di gereja, itu dia. Kemudian ya kami memperlengkapi diri dengan teknologi, walaupun terbatas tetapi pelan-pelan kami bisa menyesuaikan diri. Kemudian kami juga memperhatikan untuk pelayanan anak, remaja, kami buat secara live streaming karena prinsipnya jemaat adalah melingkupi anak sampai orang tua dewasa. Nah, pengembalaan di masa pandemi yang kami lakukan adalah pelayanan doa atau konseling via online oleh Pak Gembala. Kemudian pemuridan secara virtual. Jadi kami lakukan rekaman-rekaman dan juga streaming. Dan beberapa sumber adalah sabda. Kemudian pelayanan tengah minggu kami untuk mengganti ibadah rumah tangga, kami buat program di streaming, yaitu Jauh di Mata Dekat di Hati. Jadi kami mempersiapkan untuk melayani jemaat secara maksimal, walaupun mungkin masih terbatas. Oke Pak, bisa slide terakhir. Nah, jadi persiapan untuk new normal, kami tetap mempertahankan pelayanan digital dan pelayanan offline di gereja tetap menyesuaikan seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Oke, mungkin yang terakhir. Oke, sebagai kesimpulan, gereja pasti tetap ada dalam menghadapi tantangan. Tetapi kita bisa terus belajar untuk survive menjadi garam dan terang. Itu sudah teruji dalam sepanjang sejarah, baik di Alkitab maupun sepanjang perjalanan gereja sampai hari ini.